Ya, seperti yang saya janjikan pada saat kuliah yang kemarin terhalang, saya akan membuat kuliah dengan rekaman untuk topik prinsip-prinsip pengawasan pangan. Jadi pengawasan pangan itu dilakukan karena pemerintah sebagai food control authorities, jadi pemegang otoritas pengawasan pangan, itu menghadapi banyak tantangan saat ini. Ya. Yang pertama tentu meningkatnya atau semakin banyaknya yang namanya gangguan kesehatan atau penyakit yang terkait dengan makanan. Ya. Kemudian meningkatnya teknologi di dalam produksi, ya, perubahan teknologi yang cepat di dalam produksi, dalam processing dan juga dalam marketing, dalam pemasaran. Termasuk diantaranya sekarang kita tahu bagaimana marketing menggunakan aplikasi, ya, tidak hanya berbasis internet tapi juga berbasis macam-macam aplikasi yang dikenal sekarang sebagai omni channel marketing, ya. Marketing melalui berbagai macam kanal. Kemudian juga semakin berkembangnya pengawasan pangan yang berbasis pada ilmu pengetahuan, yang intinya adalah sebenarnya ingin melindungi kepentingan konsumen, ya, secara ilmiah. Kemudian ada yang namanya perdagangan internasional, ya, dan kebutuhan untuk harmonisasi keamanan pangan dan standar keamanan dan standar mutu pangan. Perubahan gaya hidup, including rapid urbanization, jadi urbanisasi yang cepat, ya, kita lihat saat ini di Indonesia. Wilayah-wilayah yang tadinya pedesaan itu bukan hanya berubah menjadi kota, tetapi cara hidupnya menjadi mirip dengan cara hidup perkotaan. Ya, hadirnya supermarket, minimarket di kawasan-kawasan pinggiran itu dengan cepat merubah lifestyle. Artinya produk pangan makin banyak yang dihasilkan oleh pihak lain, oleh pihak kedua, oleh industri. Ya. Nah, pada saat yang sama ada juga kesadaran yang makin tumbuh tentang mutu dan keamanan pangan, isu-isu ini, dan masyarakat memerlukan yang namanya informasi lebih baik. Seperti pada saat COVID ini, ya, pada saat COVID ini. Nanti ada salut ilustrasi, video ilustrasi yang kita akan kirim di sana tentang bagaimana kaitannya food safety dengan COVID-19. Kemudian prinsip dan nilai di dalam pengawasan pangan, ya, ada beberapa prinsip dan nilai yang menjadi penting saat ini adalah bagaimana memaksimalkan reduksi risiko dengan menerapkan principle prevention, ya, precautionary principle, prinsip kehati-hatian dan untuk mencegah, ya, proses prinsip pencegahan as fully as possible throughout the food chain, sepenuh-penuhnya sepanjang rantai pangan. Kemudian addressing the farm to table continuum, di prinsip bahwa dari lahan sampai meja makan itu harus menjadi mendapatkan perhatian yang seimbang, yang utuh, maksud saya. Kemudian menyiapkan yang namanya prosedur emergensi untuk berhadapan dengan produk khusus, bahaya khusus, partikular hazard. Contoh yang sedang kami diskusikan dan itu akan masuk di dalam video yang sedang kami persiapkan adalah bagaimana produk perikanan Indonesia, seafood produk Indonesia ditolak, ya, semacam ditolak dengan untuk masuk ke negara Cina karena didapati adanya virus corona di permukaan kemasan. Maka apa yang terjadi bukan recall tapi retur di sini. Jadi dari perspektif negara pengimpor,
ya, mereka melakukan semacam emergency procedure, menolak karena ada virus corona itu. Kemudian mengembangkan, berikutnya adalah mengembangkan strategi strategi pengawasan pangan, ya, yang berbasis ilmu pengetahuan. Kemudian menetapkan prioritas berdasarkan analisis risiko, ya, dan efikasi in risk management. Efikasi itu jadi efektivitas atau efektivitas manajemen risiko. Ya. Kemudian menetapkan inisiatif yang terpadu dan holistik yang menyeluruh untuk dengan sasaran, ya, dengan sasaran risiko dan dampak terhadap economic well-being, terhadap status ekonomi, ya, terhadap kesejahteraan ekonomi. Kemudian yang terakhir adalah recognizing that food control is widely shared responsibility that requires positive interaction between all stakeholders. Jadi prinsip value yang berikutnya adalah menyadari sepenuhnya bahwa pengawasan pangan tidak bisa hanya diberikan menjadi tanggung jawab dibebankan kepada pemerintah, ya, tapi juga memerlukan interaksi positif antar pemangku kepentingan atau stakeholders. Nah, prinsip-prinsip pengawasan pangan itu apa saja? Yang pertama adalah prinsip integrated farm to table, ya, konsep. Jadi konsepnya memang dari hulu ke hilir, dari lahan ke meja makan. Jadi pengawasan pangan tidak hanya dilakukan hanya pada ujung pipa, pada produk akhir, tetapi juga pada bahan baku. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua adalah semuanya dilakukan berbasis risk analysis, jadi risk assessment, risk management, risk communication, ya, dan transparansi. Jadi ada pihak yang melakukan evaluasi risiko dalam hal ini risk assessment, ya, yang melakukan satu kajian ilmiah. Tapi ada pihak yang bekerja untuk memanage, mengelola risikonya, kemudian ada juga yang bertugas untuk melakukan komunikasi risiko. Dan prinsip yang ketiga adalah transparan, ya, transparansi. Kemudian yang keempat, menarik, ya, yang disebut sebagai regulatory impact assessment. Jadi dalam mengawasi pangan, yang nantinya kemudian dalam bentuk penerbitan aturan-aturan dan penegakan aturan, karena food control adalah menegakkan, maka perlu dipertimbangkan yang namanya the cost of compliance. Jadi harga kepatuhan itu penting dipertimbangkan, karena kalau untuk mematuhi aturan yang terlalu ketat, ya, industri akan kemudian justru membebankan biaya untuk patuh tadi kepada konsumen. Jadi 4 prinsip ini. 1, saya ulang lagi, integrated farm to table konsep. 2, risk analysis. Jadi semua berkaitan antara keamanan pangan dan pengawasan pangan itu mengandalkan pada satu alat kajian, alat analisis namanya risk analysis. Kemudian yang ketiga harus transparan, ya, terbuka, terang benderang, ya. Kemudian yang berikutnya adalah juga mempertimbangkan yang namanya regulatory impact assessment. Jadi setiap ada aturan selalu dipertimbangkan apakah terlalu mahal untuk bisa comply. Misalnya Anda Indonesia misalnya mensyaratkan bahwa sama sekali tidak boleh menggunakan misalnya bahan pewarna buatan, itu justru nanti akan menghasilkan produk yang mahal. Karena mahal bagi siapa? Bagi konsumen, karena belum ada alternatif yang semurah, ya, atau seekonomis pewarna buatan. Baik, satu persatu sekarang, integrated farm to table concept. Jadi keamanan dan mutu itu dibangun, ya, di dalam produk pangan mulai dari produksi sampai konsumsi, dengan cita-cita, dengan goals, dengan tujuan adalah maximum consumer protection. Di food control seperti di awal dia saya sampaikan,
namanya food control, pengawasan pangan, endpoint itu artinya sasaran utamanya adalah proteksi konsumen. Maka farm to table concept juga sering disebut sebagai a comprehensive and integrated approach. Jadi menyeluruh dan terpadu, melibatkan siapa saja, the producer, the processor, producer artinya produser bahan baku ya, transporter, vendor, consumer termasuk konsumer, all play a vital role in ensuring food quality and safety. Kemudian penerapan principle of prevention, ya, baik di produksi, processing maupun marketing chain. Nah, caranya gimana memastikan ini terjadi? Ya, application of good practices, ya, good agricultural practices, good manufacturing practices, good handling of good hygienic practices, yang nantinya kemudian menjadi syarat dari apa yang disebut sebagai saat ini analisis critical control program. Maka good practices sering disebut sebagai PRP, prerequisite program, program-program prasyarat. Jadi sebelum bisa menjalankan yang namanya audit atau analisis hazard analisis critical control point system, ya, sebelum mengimplementasikan ini ada syaratnya, good practices harus sudah jalan, praktek-praktek baik harus sudah jalan. From land to mouth, saya kira kita semua tahu land to mouth, ya, produk pangan yang baik dan aman itu berasal dari bahan yang baik dan aman. Bahan yang baik dan aman itu dihasilkan dari proses budidaya pertanian, peternakan, atau perikanan yang baik dan aman juga. Kemudian integrated, ya, sistem keamanan pangan yang integrated. Integrated itu artinya melibatkan banyak pihak, pada saat yang sama juga melibatkan banyak isu secara sekaligus. Dan misalnya di sini ada yang namanya pengawasan pangan, ada yang namanya respon cepat, ya, ada kelompok kerja keamanan pangan nasional, ini di tingkat pemerintah. Ada jaringan intelijen pangan, intelijen artinya ini keahlian, ya, banyak melakukan analisis tentang keamanan pangan atau analisis risiko. Kemudian ada jejaring promosi keamanan pangan, ini yang mempromosikan, yang bergerak di bidang kehumasan untuk menjelaskan tentang peran dari pengawasan pangan. Kemudian ada jejaring pengawasan pangan itu sendiri, jadi yang melakukan inspeksi, ya. Kemudian ada juga kegiatan namanya program bintang. Program bintang itu biasanya untuk culinary services, ya, atau industri kecil yang bisa menunjukkan kinerja yang baik dalam mutu dan aman. Jadi saya katakan tadi from land to, sebagai prinsip kedua, ya, from land to mouth itu memang seperti ini, ya, memang seperti ini adanya. Jadi mulai dari produksi bahan mentah, bahan penolong sampai ke konsumen. Handling, makanya ada good handling practices, ya, ada pengolahan, ada distribusi dan trading, ya, pemasaran, bahkan ada retail sebenarnya. Jadi ini yang terjadi menyeluruh. Pangan impor letaknya di mana? Pangan impor itu bisa masuk sebagai bahan, ya, bisa masuk sudah hampir jadi produk jadi, ada yang langsung dipasarkan bentuk produk jadi juga. Nah, prosesnya tadi penanganan from farm to table ini semua sebenarnya panah, hitam kecil, antar kotak ini ada panahnya. Jadi risk along the life cycle, mulai dari bahan baku, pengolahan, produk, penyimpanan, transportasi, distribusi, konsumsi, bahkan sampai limbah. Nah, ini berinteraksi dengan lingkungan. Jadi risiko keamanan pangan harus dilihat dalam perspektif yang life cycle, daur hidup. Kemudian risk analysis, kalau versi Codex Alimentarius, ya, terdiri dari 3 elemen, yaitu risk assessment, ini sebenarnya kegiatan ilmiahnya,
scientifically based process consisting of the following steps. Ada yang namanya hazard identification, ya, ada yang namanya hazard characterization, ada exposure assessment, ada risk characterization. Diketahui dulu bahayanya apa, seberapa bahaya dia, seberapa besar paparan ya, melalui makanan pada manusia, kemudian ketika dikalikan antara tingkat bahaya dan paparan itu sama dengan tingkat risiko atau risk characterization. Jadi nomor satu adalah analisis ilmiah, kerjakan secara ilmiah. Risk management sebaliknya adalah proses yang berbeda, proses menimbang-nimbang kebijakan, keputusan apa yang harus diambil setelah mendapatkan hasil risk assessment. Begitu juga risk communication. Risk communication adalah pertukaran opini secara interaktif ya, dari berbagai stakeholder setelah mengetahui adanya hasil risk assessment, dan juga jika ingin mengkomunikasikan manajemen risiko macam apa. Jadi secara grafikal mungkin bisa kita lihat seperti ini relasinya. Jadi ada semua bermula dari risk assessment, kemudian implikasi dari risk assessment, dan dua risk management dan risk communication. Risk management dan risk communication. Oke, sekarang tentang risiko, bahaya atau hazard ya. Bahaya adalah hazard, kemudian ada risiko, kemudian ada dampak. Ini saya kira pengertian ini penting dan selalu saya sampaikan di dalam kuliah atau psikologi keamanan pangan. Jadi kalau kita punya bahaya, katakanlah dalam hal ini salmonella dalam daging atau ayam misalnya. Kita tahu bahwa salmonella itu berbahaya, tetapi pertanyaannya apakah daging yang terkontaminasi salmonella tadi memang betul-betul terpapar kepada manusia, artinya apakah betul-betul dikonsumsi. Kalau dikonsumsi berarti ada paparan, ya. Ada kontak, maka akan terjadi infeksi. Nah, kalau terjadi paparan, maka muncul risiko. Jadi risiko sebenarnya adalah nilainya dan nilai probabilitas, peluang ya terjadinya gangguan kesehatan akibat ya paparan terhadap atau kepada bahaya. Kemudian risikonya ada, oke, salmonella memunculkan risiko berbagai macam gangguan kesehatan, maka itu pun juga tergantung takaran dan ketahanan dari subjek. Ya, kalau meskipun ada salmonella yang terlalu rendah, sangat rendah, dan kebetulan individunya juga tahan, maka tidak akan muncul dampak. Tapi sebaliknya, takarannya tinggi, ketahanannya sedang rentan, maka akan muncul dampak. Maka secara ekstrim orang mengatakan kalau begitu ya bahayanya harus dieliminasi, paparan dengan kita harus dieliminasi. Ini yang sedang terjadi dengan COVID-19 saat ini kan. Jadi paparan, kita tahu COVID-19 disebabkan oleh virus namanya SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 ya, atau virus SARS varian 2, virus SARS-CoV-2, kita tahu itu bahaya, dan kalau sampai terinfeksi maka risikonya jelas ya, dan hampir tidak ada takaran dosis, hampir semua. Ada dua kemungkinan, ketika tertular itu ada yang kelihatan, jadi gejalanya, ada yang tidak. Tapi untuk mengurangi, untuk menghilangkan risiko itu, ya sudah, kita potong perjumpaan antara bahaya dan calon korbannya, dalam hal ini kita manusia. Kan dalam kasus COVID-19 misalnya, bahayanya itu memang dihindari, maka ada penggunaan masker, mengambil jarak, ya, menyiapkan ventilasi, kemudian juga durasi perjumpaan antar manusia juga dibatasi, maka bahaya tidak akan mewujud jadi risiko. Jadi sebagai penjelasan seperti ini. Hazard adalah agen biologi, fisik, kimia yang punya potensi mengakibatkan gangguan kesehatan, dampak kesehatan.
dampak negatif terhadap kesehatan. Contohnya asap itu apa? Contoh salmonella bisa ada di makanan, dan salmonella bisa menyebabkan orang itu sakit. Ini konteks definition. Sedangkan resiko adalah the likelihood of an adverse event and the severity of the event. Jadi peluang terjadinya kejadian buruk. Misalnya konsumen menderita penyakit yang terkait dengan keberadaan salmonella di dalam makanan. And the severity of that event. Jadi kalau di sini sudah pasti, penyebabnya sudah pasti ketahui, sedangkan resiko sesuatu yang harus dihitung kemungkinannya. Karena sangat ditentukan oleh tingkat konsumsinya, ya, sangat ditentukan dengan apa namanya, berapa kali perjumpaan antara manusia dengan bahaya, antara konsumen pangan dengan bahaya tersebut. Kemudian transparan, ya, transparan bahwa kenapa transparan, karena confidence, ya, kayak kepercayaan konsumen terhadap keamanan dan mutu dan keamanan pangan atau pasokan pangan ini sangat menentukan, ya, berkembang tidaknya bisnis pangan. Tapi di sini dikatakan bahwa keyakinan kepercayaan konsumen terhadap mutu dan keamanan itu tadi itu tergantung pada persepsi mereka tentang integritas dan efektivitas operasi pengawasan pangan, operasi atau tindakan pengawasan pangan di satu negeri, satu pemerintahan, satu negara, satu wilayah. Jadi bagaimana bisa yakin kalau akan sangat sulit, ya, konsumen yakin kalau misalnya operasi-operasi pengawasan pangan itu tidak dilakukan dengan jujur, integritas, masih bisa disuap misalnya, itu maka transparansi jadi tidak berguna. Transparent decision making di sini melibatkan semua stakeholders, ya, dan semua stakeholder memberikan sumbangan ini agar keputusan terakhir yang diambil itu sudah mendengar. Jadi di sini kata kuncinya juga kolaborasi, kerjasama, ya, all concerned parties, semua pihak yang terkait, semua pihak yang punya kepedulian terhadap, dan untuk meningkatkan, improve, ya, the efficiency and rate of itu untuk memperbaiki sebenarnya adalah tingkat kepatuhan dan efisiensi agar patuh, artinya untuk bisa patuh cukup menggunakan energi yang atau sumber daya yang tidak terlalu banyak, efisiensi of compliance. Ya, contoh yang kita sekarang hadapi ini efisiensi of compliance, memberikan sanksi, ya, seperti push up, lari, ya, mengucapkan Pancasila, itu masih harus dinilai apakah efisien, ya, efisien enggak, apakah dengan cara-cara seperti itu kemudian compliance, kepatuhan warga untuk pakai masker itu juga bisa meningkat. Jadi, tapi prinsipnya adalah decision making yang transparan memang harus melibatkan publik. Ya, ada satu kasus yang menarik tentang E. coli O1577, E. coli O157H7, ya. Ini satu bakteri coli yang sangat berbahaya, ya, yang menyebabkan perdarahan saluran cernaan, maka sering disebut sebagai EHEC, enterohemorrhagic Escherichia coli. Jadi Escherichia coli yang bisa mengakibatkan perdarahan di dalam saluran perut. Entero itu jadi saluran pencernaan. Sumbernya ini pada saat itu tahun 2011 ada kejadian bahwa puluhan orang mati dan ribuan orang terinfeksi oleh bakteri E. coli O157H7 yang ternyata sumbernya adalah tauge, ya, sumbernya tauge, mematikan 22 orang di Jerman, ya. Dan kemudian baru ketahuan itu belakangan, tapi biaya ekonominya sudah terlalu mahal, ya, biaya ekonominya sudah sangat mahal.
Saya akan berikan ilustrasi yang lebih jelas tentang ini. Mengapa saya katakan sangat mahal? Kebetulan baru kemarin saya presentasi tentang ini, ya mudah-mudahan bisa membantu. Ya, ini ilustrasinya. Sedikit saya ulang, kisah tauge yang mematikan. Penyebabnya tadi sekali lagi kecambah ya, tauge tadi. Jadi tauge membunuh 30 orang dan menginfeksi 3.000, lebih dari 3.000 ya, 30 dan 3.000 orang di Jerman, di Eropa. Dan akibatnya pada saat itu ya karena kebingungan ya, ada orang yang meninggal, kemudian kebingungan terjadi, suasana dan tidak menentu muncul, maka yang terjadi adalah salah respon, salah tanggapan yang salah yang diberikan. Larangan konsumsi mentimun, selada, dan tomat misalnya. Bahkan kemudian berujung pada tuduhan bahwa mentimun impor dari Spanyol adalah sumber dari bakteri E. coli O157A7. Kesalahan ini kemudian menghasilkan ongkos ekonomi yang sangat besar, ya, ongkos ekonomi yang besar. Konsumen tidak membeli mentimun, selada, dan tomat, ya, berarti petani yang menghasilkan mentimun, selada, dan tomat itu menderita. Petani Jerman dan petani negara-negara Eropa lain tidak dapat menjual hasil panen mereka sebagai implikasi dari ini. Sebagian dimusnahkan. Saya ingin mengatakan Jerman suatu negara yang sangat kuat di dalam penjaminan mutu saja, kewalahan dan butuh waktu lebih dari hampir 1 bulan ya untuk bisa akhirnya menemukan bahwa penyebabnya adalah si ini ya, penyebabnya adalah tauge ini. Itu juga butuh waktu, maka tidak terbayangkan kalau itu terjadi di Indonesia butuh waktu berapa lama, karena apa? Bedanya satu, tauge di Indonesia tidak dihasilkan di sebuah pabrik, sedangkan di Jerman tauge dihasilkan oleh pabrik, sehingga akan lebih mudah melacaknya, Oke, itu tadi sedikit ilustrasi tentang tauge tadi ya. Saya lanjutkan lagi untuk food control ya, kasus ini. Maka saya merespon apa yang terjadi di Jerman dan bagaimana kalau itu terjadi di Indonesia pada saat Hari Pangan Sedunia. Sudah 9 tahun yang lalu ya, saya menulis tentang refleksi tentang ini. Apa yang terjadi di Jerman itu bisa terjadi lagi loh ya, di masa depan ya. Kemudian kalau ini terjadi di Indonesia, ini seperti saya katakan di sini ya, it will be difficult if not impossible to infer what the outcome might have been had this crisis occur in this country. Ya, seandainya terjadi di sini gimana ini? Where consumption of fresh and yet raw fruits and vegetables is part of the eating culture, ini hanya satu hal. Yang berikutnya adalah even worse, fruits and vegetable supply chains are still not well documented here, resulting in a very limited traceability. Tetapi ini kan kejadian 9 tahun yang lalu. Ya ada di sana sini ada perbaikan. Waktu itu saya mengatakan bagaimana ya melacak tauge itu kalau kejadiannya berlangsung di Indonesia dibandingkan Jerman yang relatif factory. Ini yang sangat baru nih, ini isu yang sangat baru ya. Ini Kompas 20, maaf ini salah tanggal saya. Kompas tanggal 20 bulan 9.
bukan tanggal 19, 20. So Sunday edisi hari Minggu kemarin, Indonesia tadi Cina menangguhkan impor produk perikanan dari PT, salah satu PT di Indonesia selama 7 hari setelah menemukan virus corona tipe baru pada kemasan luarnya, produknya, produk hasil laut. Ya. Kemudian ya pertanyaannya adalah bagaimana dengan problem ini? Tapi ini sudah dibahas di video terpisah yang nanti Anda juga akan terima. Nah, saya hanya ini sudah saya jelaskan juga di video yang terpisah, nanti Anda akan terima juga sangat jelas sampai nanti tentang apa namanya, bagaimana peluang penularan ya COVID-19 melalui makanan atau melalui kemasan itu sudah kami siapkan video khusus. Kemudian tentang keterlacakan itu ya sekarang di banyak negara yang namanya kambing, domba saja punya apa yang disebut sebagai punya tag ya. Misalnya ini contoh ini supaya bisa dilacak ya. Misalnya ini ZUKVC ini apa? Ini adalah singkatan dari Animal Recording Center ya, Agriculture Information and Rural Business Development Center. Ini contoh di Lituania. LT adalah kode negaranya, Lituania LT 104 389 6 digit individual animal identification number. Jadi yang punya nomor induk kependudukan bukan hanya manusia, termasuk di kambing dan domba. Bahkan di Jerman ada yang namanya cattle passport, jadi paspor untuk sapi. Ya, tanggal terbit, nomor tag di telinga, asal, ya, nama dan alamat dari pemilik. Ini disebut sebagai cattle passport. Kemudian kalau Anda membeli daging steak di Belgium ya, di dalam kodenya ada namanya traceability barcode. Apa saja informasinya? Country where the animal was born, negara di mana ternak tersebut dilahirkan, country where the animal was settled, dan di mana dikemukan, negara mana. 3, country where animal was slaughtered, disembelih di negara mana. Jadi kode ini memungkinkan kita kemudian melacak, ya, tambah dengan traceability barcode detail. Tetapi fokus pertanyaannya adalah negara tempat lahirnya, negara tempat pengemukannya, dan negara tempat penyembelihannya. Label jeruk di Belgium ya, asal, kategori, berat, kode traceability. Jadi bisa menggunakan barcode, bisa dicari asal usulnya. Apakah itu dilakukan di Indonesia? Dilakukan ya. Dilakukan untuk ternak saja juga dilakukan di Indonesia. Ini contohnya pengawasan penjaminan mutu dan keamanan pangan pada rantai produksi pangan asal hewan ya. Itu ada pertama fokus pada kesejahteraan hewan, pemeriksaan ante dan postmortem, jadi sebelum dan sudah penyembelihan, termasuk cara penyembelihannya halal atau tidak, penyimpanan dan pengangkutan, kemudian proses produksi dan formulasi produk. Lokasinya ini di peternakan, di rumah potong hewan, ini di dalam distribusi sama pemasaran, ini pengolahan. Nah, maka pada titik ini ada yang namanya NKV. NKV nomor kontrol veteriner sesuai dengan peraturan Menteri Pertanian nomor 381 dari Hygiene Sanitation Practice Establishment Number. Jadi ketahuan asal usulnya dari mana ya ternak itu, dengan nomor itu ya, dengan nomor yang dia miliki kita akan tahu asal usulnya. Pengawasan jaminan mutu pada rantai produksi pangan. Jadi yang dipertimbangkan adalah kesejahteraan hewan selama di peternakan, pemeriksaan sebelum dan sudah sembelih, caranya, kemudian penyimpanan pengangkutan selama distribusi pemasaran, kemudian proses produksi dan formulasi produk itu pada pengolahannya. Ya,
NKV di sini menunjukkan bahwa ternak tersebut sudah dibesarkan di lingkungan dengan praktek-praktek hygiene dan sanitasi yang baik. Sertifikasi nomor kontrol, pengawasan produk hewan impor misalnya di Indonesia, ya, dari negara asal harus sudah ada namanya country approval, veterinary public health protocol, establishment approval, jadi aspek dan keamanan kehalalan dari negara asal. Dan masuk di Indonesia, kalau ada surat-surat ini, kemudian pertimbangan karantina hewan, biaya cukai, ya, karantina ini dia jangan sampai ada tanda-tanda hewan atau daging yang dikirim ke sini sakit, ya, atau dari hewan yang sakit. Sistem pengawasannya harus kuat di sini, biaya cukai, ini membayar cukai, tapi juga pada saat sama untuk melihat apakah produk-produknya ilegal atau legal, ya. Kemudian baru diedarkan. Nah, untuk bisa diedarkan diperlukan sertifikasi dan registrasi unit usaha pangan asal hewan melalui NKV, monitoring dan surveillance, ya. PAH ini pencemar, ya, polycyclic aromatic hydrocarbon, ya. Labelisasi pangan asal hewan, penerapan sistem HACCP. Ini kuncinya, dan memang rumit, ya, memang rumit. Misalnya distribusi daging lokal beku, ya, lokal saja, ya. Daging lokal beku itu rumit sekali distribusinya. Jadi, ya, kita bisa melihat di sini semua bermuara di Jakarta, ya. Semua ingin menjual di Jakarta, ya. Tapi nanti dari Jakarta juga diedarkan tempat lain, misalnya ke Makassar dari Jakarta, kemudian terkirim ke Sulawesi Selatan. Tapi semuanya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah regulatory atau RIA, impact assessment. Jadi jangan sampai membuat peraturan yang terlalu ketat, sehingga akibatnya industri akan kesulitan untuk patuh. Dan karena kesulitan untuk patuh, maka biayanya akan dibebankan kepada konsumen. Nah, ini sebenarnya prinsip keseimbangan, ya. Mengatur sebuah aturan secara bahwa perlu diatur, ya, tetapi kalau terlalu ketat, ya, di mana kemampuan ekonomi, ya, kemampuan teknologinya juga belum mencukupi, maka biayanya akan mahal. Nah, biaya mahal ini akan dikhawatirkan malah mengorbankan yang namanya konsumen. Nah, cara menghitungnya adalah dengan dua cara ini, yang namanya willingness to pay dan cost of illness. Jadi bagaimana menghitung untung ruginya, ya. Kalau biaya ditambahkan biaya tetapi aturannya itu lebih ketat, ya, maka yang pertama adalah willingness to pay, kemauan dari survei, kemauan masyarakat untuk mau membayar atau konsumen untuk bayar, itu willingness to pay. Kalau ternyata dengan janji proteksi keamanan tertentu, ya, bahwa sangat aman, sangat bermutu, dan masyarakat mau membayar lebih banyak, dalam hasil survei tentunya bukan membayar dengan uang, tapi dengan survei, memberikan jawaban saat survei, itu willingness to pay, oh berarti ada peluang, karena konsumen merasa ya perlu nih, ya, perlu untuk buat makanan yang aman dan bermutu, kami siap bayar. Tapi pertanyaannya berapa lebihnya? Terus dibandingkan dengan juga sisi lain, yaitu cost of illness. Kalau makanan tidak kita buat lebih aman, ya, dan ada banyak kasus yang muncul, katakan setiap tahun muncul kasus orang tidak bisa bekerja sekian banyak orang, kemudian dikalikan rupiahnya, itu disebut cost of illness. Maka kemudian dicari keseimbangan antara cost of illness dan hal rupiah, willingness to pay, ya, kemudian dengan kondisi aktual sekarang. Kondisi aktual sekarang, secara teknologi mungkin atau tidak, tiga hal ini didialogkan sehingga hasilnya nanti dipilih yang terbaik, regulatory impact assessment, ya. Dan untuk negara-negara lain, saya persilakan Anda untuk mempelajarinya sendiri. Saya sudah
berikan slide-nya, ya. Ada 4 negara yang berbeda-beda, prinsipnya mirip-mirip, tapi ada yang kompleks, ada yang sangat kompleks, ada yang tidak terlalu kompleks. Indonesia salah satu yang terlihat bahwa tidak terlalu kompleks. Jadi silakan dibaca teks ini, ya. Selamat belajar. Terima kasih.